Nah, itu juga yang gue pegang gitu loh. Gue bangkrut, gue sih nggak begitu down ya. Jujur, gue orangnya, gue asal cukup hidup untuk hari ini. Gue nggak muna. Gue bukannya gue bukannya lu sok inilah lu. Gue nggak kayak gitu. Jadi gue selalu bilang sama laki gue selalu bilang, udah nggak apa-apa. Cowok pasti mentally itu lebih down. Terus begitu anak 4. Istilahnya tabungan ya segitu-gitu aja gitu loh. Kalau misalnya nggak ada kerjaan sama sekali akan terkuras, ya lama-lama habis kan gitu. Gue cuma bisa bilang sama dia, nggak apa, kita belajar pelan-pelan, kita usaha dari yang ada, terus udah gitu never give up, percaya kalau misalnya kita tuh nggak akan dibiarkan berkekurangan. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Ada Vi di sini. Apa kabar, Vi? Hai, kabar baik, luar biasa, sehat, puji Tuhan sampai hari ini. Iya. Vi ini adalah teman lama gua dari tahun berapa ya? Temenan sama lu ya, ngomong-ngomong gue lupa 2005, 2006 gitu deh. Nih, teman. Ya, sekitar itu lah ya. Ya, teman gereja gua. Udah banget ya, 15 tahun. And yang gua kagum dari dia sekarang, dia ini jadi wirausaha entrepreneur, punya restoran namanya Alafi Kitchen. Jualan utamanya adalah ayam geprek, benar nggak? Ayam geprek kan? Yoi, udah cobain belum lo? Udah, gue udah cobain kemarin, gue udah beli, udah fotoin kalau kan gue kasih lihat kalau. Suka nggak? Ya enak, gue suka. Nah, cuman gini, Vi, sekarang ini kan banyak orang kena layoff, banyak orang usahanya susah, banyak orang yang kena dampak gara-gara COVID. Tapi gue lihat lu adalah salah satu usaha bisnis yang masih survive dan yang gue lihat kayak masih rame-rame aja nih tempat lu nih. Ya, puji Tuhan ya, survive lah. Gue nggak bisa bilang rame juga gimana. Tapi awal-awal pandemi orang-orang pada di rumah aja. Terus udah gitu yang WFH juga terbatas banget. Jadi mungkin gue menyediakan tagline yang maksudnya gue menyediakan makanan dengan mengutamakan kehigienisan, menjalankan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan. Terus ya orang tahu gimana gue preparation segala macam. Jadi mungkin makanan gue menjadi salah satu pilihan yang bisa survive sampai sekarang. Terus juga mungkin kayak praktis aja ya, makanan yang gue sediain kayak all time favorit, bisa dimakan kapan aja, nggak ngebosenin, bisa repeat lah gitu. Kalau kayak misalnya menu-menu kayak pasta gitu kan kita bisa bosen, tapi kalau kayak nasi ayam geprek, grill beef gitu lebih bisa dimakan sering-sering lah gitu. Jadi ya puji Tuhan sih survive lah di masa sekarang ini. Tapi ini ya, gue sebenarnya ada yang gue penasaran dari lu nih. Lu kan buka usaha restoran. Nah, inget gue, lu dulu nggak bisa masak. Nggak bisa masak kan? Gue masih inget lu waktu itu pas gue sama adek gue sama Selfie ya kalau nggak salah waktu itu mau ke tempat lu kan kita mau pergi kemana gitu rame-rame kan jemput lu. Gue inget banget lu tuh sempet telat gara-gara kena ciprat minyak goreng. Ampun, masih inget aja tuh tandanya kayaknya masih ada tuh sampai sekarang. Iya bener banget dulu gue takut banget sama cipratan minyak apa segala macam, pokoknya nggak bersahabat banget sama dapur lah ya. Sampai satu ketika tuh punya anak susah makan ya, sebagai emak yang berusaha memberikan yang terbaik. Jadi coba masak, lihat nonton YouTube ini itu, belajar trial and error lah gitu sampai beberapa menu enak banget, terus anak gue doyan, terus udah gitu kayak ya dia makan gue videoin aja gitu. Terus ya mungkin moms lain yang merasakan senasib sepenanggungan bilang coba dong dijual gitu. Ya udah dari iseng-iseng aja sih sebenarnya, dari iseng-iseng PO nggak rutin. Terus lama-lama ya jadi reguler gitu. Oh ya, satu juga yang tadi lupa gue sebutin, yang usaha gue bisa survive sampai sekarang karena mungkin gue berawal dari online ya. Jadi ya orang emang biasa delivery gitu makanan gue daripada yang dine in makan di outlet. Gue nggak sebut restoran lah ya karena varian menunya juga nggak sebanyak kayak kita ke restoran gitu. Jadi biasa orang take away atau
order via aplikasi gitu. Jadinya sampai sekarang nggak terlalu berasa dampaknya dari yang kayak resto-resto tutup atau dampak COVID gitulah gitu. Ya balik ke awalnya bisa jualan makanan ya gitu, dari iseng-iseng sih sebenarnya, PO dari layer pertama, teman-teman keluarga yang beli ya mereka kasih testimoni. Ya sebenarnya jualan itu sebenarnya kayak snowball, lu setuju nggak? Betul. Apalagi kalau makanan, kalau misalnya enak, orang akan dengan senang hati mempromosikan ke orang lain atau beliin keluarganya atau ada acara inget makanan lo gitu. Jadinya menurut gue itu salah satu keuntungan dan advertisement gratis banget gitu dari orang-orang yang udah makan. Iya, gitu. Sebelum lanjut nih, for information aja buat yang dengar atau yang nonton. Vi ini dulu nih kuliahnya kuliah komunikasi. Gue inget banget dia tuh cita-cita itu pengen jadi jurnalis. Nggak nyambung banget ya. Dia tuh cita-citanya pengen jadi jurnalis. Tapi kan akhirnya dia merit juga akhirnya bantu suaminya. Suaminya dulu tuh punya toko baju di ITC Mangga 2. Yang namanya Cokoping. Cokoping ini, for information, buat para cewek-cewek adalah salah satu toko yang dituju kalau orang-orang cewek-cewek. Iya, betul. Mangga 2. Iya, angkatan anak kelahiran 80-an lah tuh pasti tahu banget dulu Cokoping, Pink Label itu cukup salah satu yang famous kalau ke ITC Mangga 2. Terus akhirnya ya ITC juga menurun terus gitu kan, pengunjungnya juga sepi dan orang sekarang apa-apa online. Ya jadi lama-lama ditutup gitu. Too bad. Nih, ini gue penasaran gini, pas lagi kemarin proses sampai akhirnya lu bener-bener lu dan suami lu nutup Cokoping dan Pink Label, itu gimana ya? Karena ya gue pasti ngerasain deh kalau misalnya gue punya toko, gue udah bangun capek-capek, toko gue udah banyak, terus tiba-tiba gue tutup satu demi satu, itu kan pasti rasanya bener-bener banget. Iya, betul. Ya pasti sedih, kecewa, kayak sesuatu yang lu bimbing, lu gedein dari kecil banget, terus harus lu tutup, itu ya pasti sedih banget. Tapi kan kita harus realistis ya, ketika kita udah mengupayakan, tapi ternyata mungkin kayak belum diridoi, belum jalannya, jadi kita harus get real dan move on untuk harus melakukan tindakan apa nih, karena kalau misalnya diterusin tentunya akan ada kerugian yang lebih besar gitu loh. Jadi kita ngambil keputusan udah sampai di sini aja, kita rintis kerjaan yang baru gitu. Puji Tuhan berbarengan dengan itu Alafi Kitchen berkembang terus sampai sekarang. Oke, itu stok bajunya kayak gimana tuh? Diapain? Wah, stok bajunya itu deh kayak dijual ke pemborong gitu, yang satu piece-nya cuma dihargai 4 atau 5.000 gitu deh, gue lupa. Gila banget kan? Iya, tapi itu kan jumlahnya ribuan ya, jadi lu mesti ngambil semuanya gitu. Kita nggak mau kayak cuma ngambil 100 piece gitu, jadi dia kayak ngambil sampai 5.000-an piece gitulah. Pelajaran apa yang lu dapat dari dengan gagalnya atau menurunnya penjualan di ITC Mangga 2? Dan masih ramai nggak ngomong-ngomong? ITC udah sepi banget juga sih sekarang, cuma ya ada aja beberapa yang mungkin masih survive karena mereka udah maintain dari dulu, yang sebelum online mulai gencar gitu ya, mereka udah mulai ngerintis di online, iklan di majalah. Nah kita tuh salahnya belajarnya dari situ juga, nggak up to date sama perkembangan zaman. Jadi harusnya pengikut kita tuh bakal ngikutin nih, oh sekarang udah ada online-nya, tapi kita telat gitu masuknya. Jadi udah pada online, kita baru mulai di online, tapi kayak agak ketinggalan lah gitu. Jadi ya pelajarannya harus ngikutin zaman, jangan kolot. Kayak misalnya sekarang nih usaha, ya lu harus ngikutin gitu loh. Lu nggak punya toko, nggak punya fisik, nggak punya apa, gimana cara lu biar dikenal gitu ya? Lu harus iklan
Kan udah banyak tuh ya sponsor di sosial media atau endorse atau paid promote dan sebagainya. Itu perlu banget gitu, gimana biar brand lu tuh dikenal. Mau tak mau harus, nggak bisa dipungkiri kita harus memarketingkan dengan banyak cara. Setuju nggak? Betul. Tapi Vi, kalau gini, dari prosesnya, ya gue bisa bilang berarti kan itu namanya lu bangkrut lah, usaha lu bangkrut kan. Bangkrut sampai akhirnya lu mencoba merintis ala V Kitchen ini kan nggak dalam semalam atau 2 malam kan. Maksudnya prosesnya itu loh, gue yang gue penasaran gitu. Gimana lu, ya satu pasti down lah. Gue yakin orang yang kalau bisnisnya bangkrut pasti down lah. Tapi kan ya memang benar lu tadi never give up. Tapi kan never give up itu nggak segampang hanya diucapkan never give up ya kan. Prosesnya untuk membangunnya itu loh. Karena kan namanya membangun bisnis itu kan kita nggak pernah tahu kan. Ya memang benar kita bikin planning, tapi kita nggak tahu nanti berhasil atau enggak. Akhirnya nanti gimana gitu. Makanya adalah lu punya anak yang harus lu kasih makan. Iya. Betul. Nah itu sebenarnya gue penasaran dari lu sih dan sama suami lu sih. Proses itunya loh. Nggak bermaksud religius ya guys, tapi gue bisa bilang itu semua by God grace banget. Gue sangat, maksudnya gue nggak yang religius banget gimana lah, tapi gue beriman. Gue beriman kalau Tuhan itu nggak bakalan meninggalkan kita lah. Kalau misalnya hidup susah, ya nggak apa-apa. Kita cukup untuk makan hari ini aja, kita udah mesti bersyukur. Setuju nggak? Nah, itu juga yang gue pegang gitu loh. Gue bangkrut, gue sih nggak begitu down ya. Jujur, gue orangnya, gue asal cukup hidup untuk hari ini. Gue nggak muna. Gue bukannya lu sok inilah lu. Gue nggak kayak gitu. Jadi gue selalu bilang sama laki gue selalu bilang, udah nggak apa-apa. Cowok pasti mentally itu lebih down terus begitu anak 4 istilahnya tabungan ya segitu-gitu aja gitu loh. Kalau misalnya nggak ada kerjaan sama sekali akan terkuras ya lama-lama habis kan gitu. Gue cuma bisa bilang sama dia nggak apa, kita belajar pelan-pelan, kita usaha dari yang ada, terus udah gitu never give up. Percaya kalau misalnya kita tuh nggak akan dibiarkan berkekurangan. Cukup aja kita udah mesti bersyukur. Gue nggak perlu hidup yang berkelimpahan gitu loh. Gue sampai hari ini gue nggak bilang gue berkelimpahan, tapi gue lebih dari cukup. Nah, itu yang gue pegang. Itu yang gue pegang dalam hati gue. Dan selalu gue afirmasi ke laki gue. Nggak muluk-muluk sih, Tri. Beneran gue cuma mikir kayak gitu. Nah, Alafi gue tuh masih kecil banget lah pada saat kebangkrutan usaha suami gue. Alafi kecil banget lah gitu. Mana nggak cukup lah untuk menghidupi 4 anak, bayar listrik, air, telepon, apa segala macam ya. Buat happy itu nggak cukup. Ya udah, tapi kan ada tabungan. Tapi pelan-pelan gue meminimal segala kos lah. Gue belum ada karyawan, semua kerjain sendiri. Gue syukuri setiap orderan yang gue terima. Satu hari cuma 1 cake atau 1 brownies atau berapa, gue syukuri gitu loh. Punya hati yang bersyukur dan menjalankan segala sesuatu dengan penuh memberikan yang terbaik dan penuh pengharapan gitu. Kalau ini bisa menjadi besar. Nah, gue bisa bilang ini semua by God grace. Kenapa? Gue punya anak kembar itu ya, yang menurut orang-orang lucu, dan dia tuh kayak apa ya, kayak penolong lah, bisa dibilang awal-awal penolong usaha gue dan dari kebangkrutan laki gue gitu. Jadi gue ingat banget momen itu tuh gue kayak bikin brownies. Tadinya ya bikin aja gitu kan, gue suka bikin macem-macem. Terus begitu mereka makan, gue videoin. Terus mereka tuh makan lahap banget. Terus udah gitu minta lagi. Gue videoin aja. Terus followers gue tuh yang kayak, dijual dong Ci, PO. Ya udah gue iseng aja PO. Gue inget banget dalam 1 bulan, 1 bulan kalau nggak salah, gue bisa menjual 1000 piece brownies tuh, bayangin. 1000 piece brownies. 1000 piece, iya. Piece-nya berapa? 1000 piece. 1000 piece kali 100.000. 100 juta ya? Iya, kurang lebih. Iya, sekitar 6 minggu lah kalau nggak salah, 1 bulan lebih gitu. Gila banget kan? Nah, dari situ ya itu kayak gue bilang, snowball. Jadi,
eh apa namanya, terus orang promosiin story, gue repost kayak orang tuh jadi penasaran, jadi latah dan cobain, dan nggak jarang sampai sekarang tuh masih banyak customer dari awal yang repeat order. Itu sih gue thank God banget lah. Jadi gue berasa semua karena kemurahan Tuhan. Timingnya kayak bisa pas banget gitu loh. Gitu. Jadi kalau dibilang down, laki gue yang lebih down sih. Tapi ya gue beriman aja kalau susah nggak apa-apa. Yang penting kita hari ini cukup untuk hidup untuk hari ini, kita udah mesti bersyukur. Hidup dalam pengharapan membawa kita small step to a big result. Setuju? Ada amin? Amin di sini. Mana sih amin? Bisa amin jualannya itu tuh, jualan seafood. Nah, tapi sejak kapan lu dari brownies switch akhirnya jualan lu tuh ayam geprek? Iya, namanya kan ini ya, nggak mungkin gue, wah gue berasa jualan brownies gue oke banget nih. Tapi gue juga mikir dong, gue harus berinovasi, kan nggak mungkin orang akan beli brownies lu terus-terusan. Di saat itu tuh gue kayak, mungkin gue nggak bisa bilang gue nggak ada modal untuk promosi, belum semua gue kerjain sendiri. Gue belum ada karyawan, semua gue kerjain sendiri, dari terima order, balas chat, bikin orderan, cek transferan, ngedesain, mikirin posting, terus udah gitu. Ya lu kebayang lah, banyak banget kerjaannya dari A sampai Z, mesti ngurus rumah, gue kayak lack of sleep banget sih waktu itu. Terus udah gitu, ya gue meminimalisir segala budget yang bisa gue tekan gitu ya, jadi nggak nyewa karyawan, semua kerjaan sendiri. Tapi gue sadari, kalau misalnya gue kerja sendiri, gue punya keterbatasan capacity gitu loh. Jadi gue hari ini cuma bisa segini doang bikinnya, karena kan gue sendiri gitu loh, kapasitas 1 orang sama 5 orang pasti akan beda kan. Benar. Nah, gue pikirin itu. Terus udah gitu, gue juga ada ngobrol sama teman gue yang punya usaha lah gitu. Dia selalu bilang sama gue, lu harus pakai orang, lu harus delegasiin, lu nggak usah takut kayak resep dicuri apa segala macem, dia bilang. Ya namanya kalau rezeki nggak kemana ya. Jadi ya gue mulai rekrut karyawan gitu. Terus itu mulai rekrut admin. Jadi ada yang bales chat, gue bisa fokus ke pengembangan produk-produk gue yang lain gitu. Lu bayangin kalau misalnya gue kayak nggak ada waktu sama sekali ngerjain semuanya sendiri, gue mana ada ide lagi untuk ngembangin produk, mikirin promosi, segala macem kan. Jadi ya gue belajar untuk rekrut orang biar punya porsinya masing-masing. Jadi kayak sekarang nih, gue lebih gue tinggal eksekusi, masak doang, racik bumbu doang. Jadi udah ada nih orang-orang yang siapin gitu loh. Jadi gue lebih punya waktu untuk keluarga, untuk mikirin kembangin usaha gue kayak gitu. Jadi tapi pertama-tama gue saranin nih buat yang dengerin juga, kalau kalian mau bikin usaha, ya kalian harus tekan budget yang nggak perlu dulu. Kayak misalnya ya kalian bisa bikin sendiri, ya sendiri dulu, atau jangan langsung rekrut 5 orang karyawan gitu, which is kalian baru mulai, kan nggak mungkin gitu. Jadi ya merintis dari kecil lama-lama jadi gede, itu lebih lebih mateng lah bisa dibilang. Gue nggak bilang gue sekarang udah sukses, enggak, masih jauh dari itu. Tapi kalau gue lihat yang kemarin, gue bersyukur banget gue ada sampai hari ini. Segala proses itu ya membuat gue banyak belajar lah gitu. Nih banyak yang bilang kalau usaha makanan restoran itu kan adalah salah satu usaha yang susah untuk ditinggal. Mau nggak mau harus dipatengin, harus diliatin, terutama yang punya ya ownernya ya. Lalu lu gimana caranya untuk menyikapi ini? Karena kan ya gue setahu gue lu sekarang juga udah buka cabang kan? Iya, betul. Nah, waktu masuk ke cabang juga gue dilema banget sih, bener kata lu, kayak kalau gue nggak ada gimana ya gitu. Sedangkan kalau yang di rumah kan gue masih bisa full kontrol gitu. Tapi ya gue gimana caranya gue meminimalisir segala kekhawatiran gue. Misalnya, aduh gue takut nih dia salah naker atau apa. Jadi semuanya itu gue bikin SOP yang jelas. Dari A sampai Z, dari buka toko, mesti ngapain, apa segala macam, gue bikin SOP yang jelas. Jadi
karyawan itu ya mesti, staff itu mesti ikutin follow SOP-nya aja gitu. Ketika itu semua di-follow, jadi lu kayak autopilot, lu bisa tinggal gitu. Jadi kayak misal bahan-bahan kan semua supply dari pusat, bumbu masih di pusat, jadi mereka cuma menjalankan SOP sebagai outlet. Jadi gue udah bikin lah SOP jelasnya. Jadi itu penting banget gitu. Jadi kalau misalnya lu mau autopilot, mau usaha lu berkembang, lu mau punya time freedom, punya cabang, ya lu harus bikin SOP yang jelas sehingga nggak ada lu usaha lu jalan gitu. Karena kalau di restoran ya, Vis, tau gue ya, itu kan yang paling sering bocor itu kan justru pas di stok sama di purchasing-nya tuh. Ya kan, wah stoknya udah beli segini, atau teman ternyata realnya jumlahnya cuma segini, ya biasalah ada permainan karena kita nggak ngawasin kan. Betul. Biarpun bagaimanapun kan tetap kan butuh ada orang yang mesti dulu percaya kan buat pegang kan, itu karyawan lu atau lu suruh saudara lu atau gimana tuh, karena ini kan toko buat maling ya kan. Usaha gue ya belum terlalu gede lah ya, semua kalau misalnya yang gede-gede sih masih ketakar, tapi yang kayak misalnya mereka nyolong makanan atau apa, ya harus punya hati yang merem-merem dikit lah selama masih cuan. Yang merem-merem dikit gimana coba? Iya, kalau gue ya kayak gitu. Kalau misalnya stok yang gede banget, kayak misalnya beras nih, berapa karung gitu. Kalau kayak dia nyolong seliter 2 liter, mungkin ya gue nggak ketahuan juga gitu. Tapi secara overall ada regularly QC stock opnam. Ya, stok opnam, betul. Ya, secara reguler lakukan aja itu gitu. Jadi kalau misalnya lo kelamaan nggak stok opnam atau lo nggak kontrol, ya pasti miss lo nggak akan ketahuan. Tapi lo kan kayak udah ketahuan nih penjualan segini kan, semua gue masukin secara program juga sih. Jadi kayak satu bowl geprek itu pakai berapa gram beras, pakai ini berapa, semuanya ketaker. Jadi once lo lihat report sama QC sama stock opnam kalau jauh ya something wrong. Kalau misalnya masih beda nggak sampai 5%, forget it lah gitu. Jadi lu kasih batas toleransi asal nggak lebih dari 5% gitu. Iya. Tapi pernah ada sampai kejadian yang ya puji Tuhan belum ya. Ya. Iya. Masih bisa dipercaya lah orang-orang ya. Ya, semoga seterusnya begitu. Nah, lu biasa ngejual berapa banyak sehari? Geprek. Ya, pokoknya apapun lah. Menurut lu kan lumayan banyak kan sekarang. Kuantiti gue nggak hitungin ya, gue lebih demen hitungin omset dan enggak lah. Orang biasa kan beda-beda ya. Banyak ordernya. Jadi gue tracking by number of order. Jadi kayak bon. Kalau quantity gue nggak mungkin, tapi dari bon, jadi per outlet itu 20 sampai 30 lah order transaksi. Normal. Kadang kayak pas pandemi gitu bisa sampai, waktu awal-awal PSBB seingat gue bisa sampai 60-80 bon gitu. Sekarang 30-an lah ya, 20-30 rata-rata. Satu bon berapa itu pesanannya? Pesanannya ya kadang ada yang pesen 1, pesen 2, nggak tentu, kadang ada yang 5 sekaligus. Ya, kalau misalnya boleh ya. Lagi apa? Lagi ngitungin omset gue ya. Karena gini loh, UKM sekarang ini kan sebenarnya yang paling kena dampak tuh UKM satu, sama kelas menengah kan. Mereka tuh paling berasa banget. Ya, biar gimana pun, gue rasa mereka mungkin butuh orang-orang yang nonton atau yang denger ini, mereka mungkin butuh informasi. Semangat sih ya. Kayak semangat. Lu lihat sales lu menurun, ya lu mesti take action gitu loh. Jangan diem nggak melakukan apa-apa aja ya, lama-lama orang akan melupakan lu gitu. Sedangkan kan usaha makin banyak bermunculan, lu harus ya gitu inovasi, mungkin kayak kalau makanan create menu baru terus udah gitu ya promosi gitu.
Never give up lah, banyak cara sih. Gue juga kadang-kadang kayak mandek gitu ya, aduh mesti ngelakuin apa lagi nih ya biar gedein lagi gitu, tapi ya gue nggak banyak melakukan apa-apa sekarang karena lagi pandemi juga gitu, susah kayak mau rencana gitu ya, pengen buka more outlets gitu, tapi nggak berani, ntar aja deh tunggu udah kelar pandemi gitu. Iya. Hari ini gue ke Mall Kelapa Gading tadi. Dan you know what? Tadi. Ternyata banyak restoran yang tutup. Gue pikir masih tetap pada buka nih. Iya, gue pikir masih tetap pada buka nih. Karena kan mall kasih buka, tapi kan restoran boleh buka, tapi kan nggak boleh ini, nggak boleh take away. Ya, harus take away, nggak boleh dine in. Tapi ternyata banyak memilih untuk tutup. Karena kalau mereka tetap buka, otomatis mereka akan di-charge. Di-charge-nya gue nggak tahu mereka delay gimana ya. Tapi kan kalau restoran itu setahu gue kan sebenarnya andalan mereka itu kan dine-in kan. Orang datang buat makan di tempat. Betul. Apalagi kalau yang kayak menunya Chinese food lah atau ramen kayaknya jarang banget kan yang take away gitu. Iya. Oh mungkin ini juga Ndri, kalau mereka buka, mereka harus bayar karyawan, kan ada yang kayak gaji harian gitu, jadi mereka milih tutup untuk saving cost juga. Sama kan mereka tetap akan di-charge kalau misalnya mereka buka kan sama Iya. Iya, belum lagi harus bayar uang makan karyawan, belum tentu hari itu ada order loh kalau misalnya yang take away gitu. Iya, saya kadang-kadang kalau misalnya buka sehari cuma dapat 3 orderan doang, nggak tutup jadinya. Kosnya lebih gede, operasional kosnya lebih gede. Betul. Ya gitulah, makanya gue juga bersyukur banget gue mulai dari online ya. Gitu, jadi ya nggak nyangka banget sih ya ada pandemi kayak gini ya, ampun. Semua juga nggak nyangka, semua pada berantakan ini. Iya, makanya terus gue juga nggak yang ini sih, maksudnya gue selalu ingat juga nggak yang gue survive hari ini bukan berarti besok gue nggak kenapa-napa gitu loh. Jadi kita cuma bisa ya pesan gue do your best today lah ya gitu. Jadi jangan takabur kalau misalnya kalian masih survive hari ini, terus udah gitu besok ya misalnya hedon lah, nggak jaga diri lah, berfoya-foya lah, atau apa, sombong apa-apa segala macam, jangan. Karena kita nggak pernah tahu hari esok, kayak kita aja nggak pernah tahu kan, tiba-tiba gila ada virus macem kayak gini yang benar-benar bikin semuanya kolaps gitu, sadis banget. Anyway, Vi, lu kalau bikin usaha kayak begini, sekarang lu bangun di berapa sih? Bangun tidur. Gue bangun sekarang, dulu tuh ya waktu pas belum COVID kan anak-anak sekolah. Emang dasar gue tuh nggak bisa diem ya, jadi kayak gue tuh ada usaha bikin bekal anak sekolah gitu loh. Jadi gue bangun jam 4. Iya. Sekarang kayak, semua lu bisnisin ya, semua lu cuanin ya jadinya ya. Sebenarnya gue tuh bukan semua, gue ini ya. Jadi kayak belakangan tuh passion gue tuh dimasak, Ndri. Jadi ya gue nggak, ya elah ini bekal anak sekolah, gue cuma jual 1 meals anak sekolah tuh cuma 15.000. Yang menunya tuh ya kadang-kadang mewah juga gitu loh. Gue kasih salmon mana ada untung sih gitu. Jadi ya itu passion gue aja, toh gue sekalian siapin bekal buat anak-anak gue yang 4 biji gitu kan. Jadi kayak sekalian masak. Terus gue seneng banget gitu loh terima feedback dari orang tua yang bilang, aduh bekal anak saya habis hari ini, aduh mereka cerita nih hari ini makanannya enak banget, kayak gitu tuh kayak made my day banget. Itu yang bikin gue terus jadi seneng, jadi tetap jalanin meski gue nggak untung lah bisa dibilang. Untung cuma buat makan anak-anak gue hari itu. Terus udah gitu plus gue mesti bangun pagi jam 4 gitu. Jadi itu semua kebayar sih dengan kayak anak-anak seneng terima bekalnya, terus orang tua tuh pada happy, nggak usah sibuk siapin bekal kan. Kalau anaknya kayak cuma 1, daripada bangun subuh buat nyiapin bekal, udah gue mendingan catering aja lah sama si Evi gitu. Kadang, nah itu emang jadi passion gue ya, jadi gue kayak yang kayak gitu aja gue jalanin gitu loh. Iya, kadang tuh yang jadi bensin kita tuh sometimes bukan hanya duit sih ya, ketika kita ngelakuin sesuatu. Betul, jadi do what you love lah gitu.
Nah, gue bilang juga nih, sebenarnya itu efeknya gue nggak untung dari situ, tapi gue kayak create awareness ke orang-orang. Kan gue suka storyin gitu ya, storyin ya, jadi orang tuh kayak itu branding diri gue sendiri juga gitu, jadi orang tahu gue sosok emak tukang masak, ngurusin anak banget, terus udah gitu bikin makanan semuanya homemade, even nugget aja tuh gue bikin gitu loh, jadi homemade, kasih yang terbaik buat anak-anaknya, makanan-makanan sehat tanpa micin, tanpa ya pokoknya semua apa-apa bikin deh gitu. Jadi kayak branding diri gue sendiri aja, dan jadi orang once mau beli makanan gue tuh kayak storyline itu tuh bikin mereka percaya gitu loh. Itu yang buat yang kenal gue ya. At the end kalau yang beli udah layer keberapa, ya mereka beli karena suka sama makanan gue tanpa kenal sama gue. Gue sih sebenarnya pengennya begitu, tapi ya tak dipungkiri nama Alafi Kitchen aja tuh ya based on me gitu kan, dari gue gitu. Itu personal branding yang memang lu bangun dan akhirnya jalan, itu works. Betul. Dan lu pakai nama lu sendiri di merek lu. Iya, itu juga kayak gue tadinya apa ya, bikin nama apa ya, oh ya udah nih kan hasil kreasi gue, ya udah ala si Evi gitu loh, jadi Alafi Kitchen aja semua dari dapurnya si Vi ini gitu. Yang dengerin jangan lupa cobain ya, geprek, grilled beef, donburi dan lain-lainnya di Alafi Kitchen. Ada di GrabFood dan di GoFood ya. Lo di mana lagi selain di GrabFood sama di GoFood? Udah ada cabang di Kedoya dan di BSD. Oh iya, sama di Pademangan. Pademangan kan yang pusatnya kan? Iya, Pademangan pusatnya. Kedoya karena customer gue tuh banyak yang daerah barat situ. Terus kalau BSD ya banyak yang di sana juga, terus kayak kurang terjangkau gitu kan. Kalau yang di sini ya bukalah satu di sana. BSD-nya sebenarnya juga agak jauh sih karena customer gue tuh banyak di Gading Serpong, Alam Sutra. Tapi ya masih terjangkau lah ya. Jadi gue buka di BSD karena di sana ada deket sama orang tua gue. Jadi mereka sesekali bisa bantu kontrol gitu. Karena gue cuma bisa ke sana paling weekend gitu kan. Gitu. Jadi sekarang ya bicara tadi bangun ya. Gue ingat jadi gue sekarang bangun jam 4:30, jam 5 lah gitu. Nah, gue tuh punya waktu produktif gimana pun gue masih tugas utama gue adalah sebagai ibu rumah tangga, mommys of four. Nah, jadi prioritas gue tetap keluarga. Jadi gue semaksimal mungkin squeeze myself untuk do more ketika anak-anak gue ya masih tidur gitu loh. Jadi gue waktu efektif gue tuh dari jam 5 sampai jam 8 pagi. Karena jam 8 pagi mereka tuh udah sekolah online, udah ini, udah itu, udah rempong lah gitu. Jadi gue bangun lebih pagi, 3 jam itu gue udah masak, udah beres semuanya di 3 jam pertama itu. Tips produktif juga nih buat yang mau usaha atau yang udah berkeluarga tapi punya anak, udah bilangnya aduh gue udah gak sempet lah apa segala macam, harus rela bangun lebih pagi dan tidur paling malam. Ya, there is no excuse kan? Iya, benar. Ya, tapi berhasil sih. Gue jujur gue salut sama lu. Gue benar-benar ngelihat perubahan dari diri lu, dari yang lu tadi jadi jurnalis, terus jadi ibu rumah tangga, punya toko di Manggarai. Sekarang lu gak jelas ya. Terus sekarang punya usaha makanan dan rame. Gue ngelihat lu banyak banget tuh Grab sama Gojek drivernya tuh nongkrong di depan rumah lu tuh buat ini. Iya. Orderan. Ya, itu, ya buat gue itu pasti ada sesuatu yang menarik dan bisa di-share ke banyak orang. Ya, semoga bermanfaat ya sharing gue ya. Gue sharing apa yang gue rasakan yang bisa di-share ke kalian lah. Mungkin banyak pengusaha-pengusaha lain yang lebih menginspirasi sih. Tugas lu nyari lebih banyak lagi. Ntar gue yang dengerin. Tapi ya Vi, kadang tuh kita butuh, kalau ini menurut gue ya, kadang tuh kita butuh cerita-cerita juga dari orang yang mungkin nggak perlu yang sampai famous banget, tapi ada di sekitar kita. Bukan dari orang yang sampai yang terlalu famous banget, tapi kita itu butuh cerita orang-orang kecil lah ya. Tapi mereka ngejalanin bener-bener kerjaannya, kayak tadi lu bangun pagi segini dan lu memang serius gitu. Karena kan gimana ya, banyak orang kan pengen punya usaha nih, tapi kan bingung. Tapi terlalu kayak
bener-bener ngelihat orang yang kayaknya tinggi banget, gapainya susah gitu ya. Tapi mereka lupa ada ini kan, ada small steps-nya kan, yang harus Betul, dilewati betul. kan. Semua orang Betul, betul. lihat Mark Zuckerberg sukses, pengen kayak Mark Zuckerberg, rame-rame bikin Mm, startup. Ya, tapi kan Mark Zuckerberg dari betul, satu betul. banding berapa bisa sukses kayak gitu di usia muda, Betul, 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 iya betul. kan? Bener Nggak sih segampang ngelihat itu. kayak baca baca motivator apa segala macem bagus, bener bekalin buat makanan di otak kita ya. Tapi ya pesan gue, lu harus balik lagi ke diri lu sendiri gitu loh. Hmm. Nggak usah ngawang-ngawang lah gitu. Yang penting lu harus do more than yesterday gitu. Hari ini harus lebih baik dari kemarin gitu. Kalau misalnya hari ini kayak olahraga deh, hari ini lu bisa lari 2 kilo, ya besok lu tingkatin 2,2, 2,3, jadi ada progres gitu loh. Kalau misalnya hari ini lu tukang gambar gitu ya, kayak ade lu ya, ya tukang gambar, ya lu hari ini melakukan segini ya lu harus progres gitu. Oh mungkin gue harus belajar teknik ini. Jadi hidup itu penuh dengan pembelajaran sih, nggak cuma di usaha aja. Jadi ngelihat orang sukses, ya kita mau sukses kita harus back to ourselves gitu. Gue udah melakukan apa? Udah lebih baik dari kemarin belum? Apa cuma milih bangun siang, doing nothing gitu. Jadi harus, ya waktu sangat berharga ya. Kayak pandemi gini juga kemarin tuh gue sempat dapat forwardan tuh yang bagus banget. Nanti setelah pandemi berakhir, ada evaluasi nih. Selama di rumah aja lu tuh udah nambah ilmu baru nggak? Terus lu, ya kan lo udah dapat juga mungkin ya. Ada apa gitu yang lu dapat? Apakah lu cuma begitu-begitu aja? Ya, sama aja bohong kan gitu. Jadi treasure every moment lah gitu. Lu bisa ngapain, bisa bisa berbuat apa gitu. Bukan untuk ya pertamanya untuk diri sendiri, tapi ya nextnya untuk lebih besar lagi gitu ya, untuk keluarga, society, kayak gitu. Jadi bisa disimpulkan yang benar-benar jadi motivasi itu tuh anak-anak lo ya? Anak-anak gue, keluarga, ya bisa dibilang gitulah ya. Ya intinya, ya jadi harus, ya kan gue mau mereka sekolah apa segala macem, dapat pendidikan yang bagus, terus ya kalau nggak berpenghasilan gimana gitu ya. Jadi ya doing something small step aja sih. Gue juga nggak nyangka sampai hari ini gitu. Oke, thank you Vi. Thank you banget lo buat ceritanya, buat insight-nya, buat motivasinya. Anda nih kayaknya selain jadi chef di Alfi Kitchen, boleh nanti mungkin berpikir mulai seperti jadi motivator. Enggak lah, motivasi untuk diri sendiri aja, karena itu jauh lebih sulit. Kalau cuap-cuap ke orang doang ya mungkin nggak ada beban juga sih. Jadi ya harus semua dimulai dari diri sendiri gitu. Jadi ya motivasi diri sendiri aja gue ya kadang-kadang ada lah gitu, males juga kayak stuck. Tapi ya harus ayo nih udah berapa lama nih nggak keluarin menu baru nih, kreasi gitu, mana yang bisa di create, yang bisa diterima gitu. Ya intinya harus memotivasi diri sendiri, harus punya mindset yang mau berkembang terus gitu. Semangat.